apakah besok di akhirat kita akan melewati jembatan Sirat? Ya, hadis Nabi mengatakan begitu. Nanti semua manusia akan melewati jembatan atau yang disebut as-sirat. Namun sirat itu yang nanti ada di sana itu bukan sirat yang selama ini kita dengar atau dijelas-jelaskan sehingga sangat familiar di telinga kita. Sirat diibaratkan seperti satu rambut yang dibelah 7. Bukan itu. Jangankan satu rambut dibelah 7, lawang satu rambut saja tanpa dibelah, tidak ada manusia yang bisa melewatinya. Nah, selama ini kan kita diberi gambaran bahwa nanti di kono enek jembatan, ibaratnya itu rambut satu dibelah 7. Maka akal sehat kita tidak bisa menerima itu. Karena segala sesuatu Allah ataupun Rasulullah kalau memberi gambaran biasanya dengan sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia. Kalau gambarannya kita gambarkan bahwa sirat di sana itu rambut dibelah 7, akal sehat kita tidak bisa menerima. Karena kita paham rambut itu wujudnya begini. Jangankan dibelah 7, tanpa dibelah pun tetap tidak mungkin kita bisa melintasi, berjalan di atasnya. Lebih-lebih dalam hadis itu yang disebut jembatan adalah as-sirat, menggunakan kata as-sirat. As-sirat itu dalam bahasa Arab itu jalan yang luas, jalan yang lebar. Jadi bukan seperti rambut yang dibelah 7. Karena kata yang digunakan adalah as-sirat. As-sirat itu jalan yang luas, jalan yang lebar. Ya, Nabi kita mengatakan nanti semuanya akan melewati as-sirat itu. Yang pertama melewati itu akan melintas secepat kilat. Fayamurru awwalukum kalbarqi. Itu hadis panjang. Nabi kita bersabda, nanti yang pertama-tama melintas di antara kalian, melintasi sirat itu, mereka akan melintas kalbarqi, laksana kilat, secepat kilat. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, Ayyu syai'in kamaril barqi? Apa yang dimaksud, bagaimana itu? Seperti melintas secepat kilat itu bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Nabi kita bersabda, alam tarau ilal barqi? Apakah kamu belum pernah melihat kilat? Kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin? Bagaimana kilat itu melintas dan kembali dalam sekejap mata. Jadi kilat itu, ini gambaran Nabi memberikan gambaran tentang kilat. Nah, kilat kita sudah paham, kita sering melihat kilat itu kalau datang cepat, kembali juga cepat. Jadi fitor fati'ainin, sekejap mata. Bahkan lebih cepat dari kedipan mata kita, kilat itu. Nah, nanti orang yang pertama di antara kita yang melintas di atas sirat itu, dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dalam sekejap. Cepat banget. Tidak bisa digambarkan cepatnya, pokoknya cepat banget. Summa kamaririh. Ada lagi nanti yang melintas di atas sirat itu, melintasnya cepatnya seperti cepatnya angin berhembus. Kamaririh. Summa kamarit toiri. Ada lagi yang melintas secepat burung terbang. Itu semuanya gambaran dari Rasulullah. Wasyaddir rijal. Dan ada yang melintasi sirat itu cepatnya seperti larinya seorang laki-laki. Laki-laki yang kuat cepat lari. Tajri bihim a'maluhum. Jadi secepat apa nanti kita melintas di atas sirat di hari akhir nanti,
itu tergantung amalan kita masing-masing ketika kita di dunia. Tajri bihim a'maluhum. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati yaqulu Rabbi salim salim. Dan setiap nabi kalian nanti akan berdiri di atas sirat, di samping sirat, sembari memohon kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi setiap umat nanti saat melintasi sirat, nabinya akan berdiri di samping sirat. Nabi kita memohon nanti, karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi kita akan memohon kepada Allah saat kita melintas, Rabbi salim salim, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Namun apakah semua dari kita bisa melintas? Kata Nabi kita, hatta ta'jiza a'malul ibad. Meski setiap nabi dari setiap umat sudah berdiri di samping sirat, di atas sirat, seraya memohon kepada Allah agar menyelamatkan umatnya yang melintas, namun hatta ta'jiza a'malul ibad, ada amal seorang hamba yang tidak mampu membawanya selamat melintas sirat tersebut. Artinya amalnya tidak cukup menyelamatkannya untuk bisa melintasi sirat itu. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati as-sayra illa zahfa. Dan sampai nanti ada seseorang karena amalnya yang melintasi sirat itu tidak mampu kecuali dengan merangkak. Kalau tadi yang amalnya baik-baik itu yang pertama melintas secepat kilat, zrut gitu. Itu jannah firdaus, surga firdaus. Melangkah secepat kilat, melintas secepat kilat. Nah, itu surga dengan kenikmatan tertinggi, levelnya paling top. Maka cepat banget. Dan ada yang seperti cepatnya angin, hembusan angin. Ada yang seperti cepatnya seperti burung yang terbang. Ada seperti cepatnya seorang laki-laki yang lari, laki-laki yang kuat lari. Namun ada yang tidak mampu melintasi sirat itu kecuali dengan merangkak. Ada lagi yang amalnya tidak mampu membawanya selamat sehingga berhasil melintasi sirat. Itu tergantung amalnya. Ada seorang nanti melintas sirat tidak bisa berdiri, jangankan melintas secepat kilat atau seperti angin, seperti burung terbang atau seperti orang berlari. Dia hanya bisa melintas itu, amalnya hanya cukup untuk melintas dengan merangkak. Dengan merangkak. Kemudian Nabi kita melanjutkan sabdanya, wa fi hafatai as-sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dan di samping kanan kiri jembatan tadi, sirat, kalalibu, yaitu besi-besi pencakar. Jadi ini jembatan, jalan besar, di samping kanan kirinya ada kalalib. Ada kalalib, besi-besi pencakar. Mu'allaqatun, nah lagi-lagi kita diberi gambaran, besi-besi pencakar, apalagi orang yang kerjanya di infrastruktur, di bangunan-bangunan itu akan paham besi-besi pencakar itu seperti apa. Nah nanti besi-besi pencakar yang besar, kalalibu mu'allaqatun, tergantung. Jadi besi-besi pencakar yang tergantung. Dan besi-besi pencakar tergantung ini ma'muratun, siap diperintah kapanpun oleh Allah. Bi akhdhi man umirat bihi, untuk mengambil orang-orang yang melintas di atas sirat itu, untuk mengambil siapa yang diperintahkan untuk diambil. Jadi melintas, ternyata amalnya tidak cukup, Allah akan perintahkan pada besi-besi pencakar, ambil fulan. Maka diambil, ditangkap, diambil oleh fulan, sehingga tidak selamat menyeberangi sirat tersebut.
famakdusun najin. Maka ada nanti hamba yang melintas di sirat, badannya terkoyak-koyak. Namun meski terkoyak, amalnya masih bisa membawanya selamat melintasi sirat. Namun dengan tubuh yang terkoyak-koyak, namun selamat, itu gambaran yang diberikan oleh Nabi. Sehingga rekoso banget. Melintas sirat, amalnya itu rekoso banget. Jadi amalnya membawa dirinya untuk melintasi sirat, ya bisa selamat, tetapi rekoso banget. Sampai digambarkan tubuhnya terkoyak-koyak. Terkoyak-koyak itu gambaran betapa rekosonya. Ya bisa melintas, tapi rekoso banget. Kalau tadi bisa melintas dengan merangkak, namun ini lebih rekoso lagi. Melintas namun diberi gambaran dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Karena samping kanan kiri sirat ada kalalib mu'allaqah tadi. Besi-besi pencakar yang tergantung. Ma'muratun yang siap diperintahkan oleh Allah kapanpun. Bi'akhdhi man umirat bihi. Untuk mengambil siapa yang diperintahkan untuk diambil. Famakdusun najin. Maka ada yang terkoyak-koyak. Ini gambaran rekoso sekali. Namun dia najin, tetap selamat, bisa melintas sirat. Wa makdusun finnar. Ada juga hamba yang tidak berhasil amalnya membawa dirinya selamat melintas dari sirat. Maka dia terjatuh ke dalam api neraka. Besi-besi pencakar tadi diperintah oleh Allah untuk mengambil, sehingga dia terjatuh. Famakdusun finnari. Dia terjatuh ke dalam api neraka. Amalnya tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena yang bisa menyelamatkan nanti hanya amalnya. Dia mau melintas sirat secepat kilat, itu ya tergantung amalnya. Dengan merangkak tergantung amalnya. Dengan terkoyak-koyak namun tetap selamat, itu tergantung amalnya. Tanpa merangkak, tanpa terkoyak, apalagi tanpa secepat kilat, dia jatuh ke neraka, itu juga tergantung amalnya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Dan demi jiwa Abu Hurairah yang ada dalam genggaman, ada dalam tangannya, inna qa'ra jahannama lasab'una kharifan. Sungguh dalamnya dasar neraka jahanam itu, yang tadi terjatuh melintas sirat, kemudian amalnya tidak mampu membawanya sehingga dia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ingat, dalamnya dasar neraka jahanam lasab'una kharifan. Itu dalamnya diukur itu selama 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Jadi kita terus berjalan tanpa henti selama 70 tahun. Tanpa henti, tanpa istirahat. Kita melakukan satu perjalanan selama 70 tahun. Tanpa henti, tanpa istirahat. Itulah dalamnya dasar neraka jahanam. Menurut sabda dari Rasulullah. Tentu makna ini tidak letterlek 70. Karena orang Arab itu biasa menyebut banyak itu dengan kelipatan kalimat-kalimat 7, 70, 700. Namun belum tentu itu bermakna letterlek 7, 70, 700. Jadi bisa lebih daripada itu, bisa lebih banyak. Itu untuk menunjukkan betapa dalamnya. Seperti kita, bahasa kita itu, oh pencuri itu lari tunggang langgang 1000 langkah. Bukan berarti pencuri itu lari langkahnya 1000. Dengan 1000 naik dihitung 1000 itu tidak. Tapi lari ini cepat banget karena konangan. Maka dalam bahasa kita ada istilah lari 1000 langkah. Bukan berarti letterlek langkahnya 1000 jumlahnya, bukan. Tetapi lari cepat sekali. Atau langkah 1000, lari yang sangat cepat sekali. Ya, itu ada. Memang di sana nanti kita akan melewati sirat, jembatan.
berdasarkan hadis Nabi ini. Namun sirat yang dimaksud karena kata yang digunakan adalah as-sirat. As-sirat itu bermakna jalan yang luas, jalan yang lebar. Meskipun itu jalan luas, jalan lebar, namun orang itu selamat melintas di atas jalan yang lebar itu atau tidak tergantung amalnya masing-masing. Tajri bihim a'maluhum, tergantung amalnya masing-masing. Hatta ta'jiza a'malul ibad, ada hamba yang amalnya tidak bisa membawanya selamat untuk melangkah melintas di atas sirat tersebut.